Kenapa Muhammad itu abdan nabiyya dan anabi alumi? Supaya Anda itu tidak tergantung kepada formalitas kependidikan, kepada formalitas intelektual atau intelektualitas formal. Karena tidak semua orang bisa sekolah, maka Anda harus bergantung kepada kecerdasan otentik Anda. Dan Rasulullah itu cerdas otentik luar biasa, ya. Tapi kalau Muhammad itu cerdas otentik luar biasa. Tapi kalau Muhammad hanya mengandalkan Muhammad, bisa enggak? Ya enggak bisa. Tetap mengandalkan hudan lil muttaqin. Maka kalau orang Jawa mengatakan ya pemimpin sejati ya kudu ora ming satriya, ora ming pinandita, tapi juga sinisian wahyu. Ada demo dia dapat hidayah dari Allah, ada masalah apa dia dapat hidayah dari Allah, dia online terus dengan Allah. Jadi pemimpin sejati adalah pemimpin berbasis online. Jelas ya? Jadi online internet itu kan dunia maya, namanya aja dunia maya. Kalau saya inginnya tidak ada handphone pribadi, kalau handphone, kalau internet, kalau browsing, kalau mbah Google, gak ono wis provider, gak ono wis. Nek aku karepe ngono babah cek kapok. Wis nek kepengin kepethuk, nek kepengin lapo-lapo kepethuk. Ya toh, kepengin lapo-lapo ya kirim surat. Ngono nek aku wis urip ke zaman tahun swidakan enak malah. Top malah saiki iki kakan ngomong gak dikontrol, soalnya bengi-bengi karo nesing dodok ini gak status merasa tidak ada siapa-siapa yang mengontrol dia sehingga dia tidak terbiasa untuk bertanggung jawab toh gitu loh. Nek depan lah tanggung jawab, ngomong kudu rodok sopan, rodok kudu nyemlang. Enggak, kalau medsos kan tidak tanggung jawab sama siapa-siapa dan Anda terbiasa untuk tidak bertanggung jawab kan begitu. Makanya Kiai Kanjeng kalau pentas kan rendah begini nih, itu untuk memelihara tanggung jawab kami. Panggungnya gak oleh dukur, nek dukur kan melayu gampang, kono menek nek katanya ngantemi aku. Nek enggak kan kono ngari kok telorong dasmu kok telorong langsung. Kan begitu. Nek panggungnya dukur omong-omong tembok angel kan. Angel nek katanya umur-umur karaku. Nah, kita biasakan langsung bertemu dengan jamaah, iso kok pencoloti, aku ya iso mencoloti kon jantan. Ngono lho rek. Apa anane? Gitu. Nek aku salah kon langsung iso muring-muring dan ada aplikasinya. Nek nganggo kayak band-band iku nganggo pager terus panggung do ukur ngono terus kate muring-muring kan butuh proses panjang dan ini diselamatkan dulu dari ke belakang panggung. Nek Mayan enggak langsung deal nek anjane kate mulane di Mayan tidak ada orang berani berbuat jahat. Betul enggak? Ya paling pol apen-apen keliru sandale paling pol itu. Paling pol. Bahkan di Jakarta sehari setelah pemboman itu kan malamnya langsung KC. Dan tetap kayak gini nih, kalau pengamanan dengan datang 3 kali lipat, tidak ada keamanan, tidak ada bingung wong sing dijawab bingung ini gimana ini kan kita masih tegang ini soal Sarina ini. Kok ada orang kumpul segini banyak, keamanannya bagaimana? Jadi kepala tim takon ini keamanannya bagaimana, izinnya mana? Dia apa? Mungkin harus 16 tahun nggak tahu izin tadi. Moro-moro itu. Mau kita izin apa? Sampai ini orang baru di sini nggak minta izin sama kita sudah 16 tahun. Keamanannya bagaimana? Mana polisi lo? Enggak, Pak. Ini semua ini pasukan keamanan. Mereka hatinya tulus semua, ndak ada eman, bukan mereka ndak berani, eman nek berbuat jelek di sini, betul ndak? Dia pikiran elek eman kok begini, eman, kok bisa naik kayak gini kok. Apa kadang duwe niat jahat? Lah eman. Jadi semua saling menjaga satu sama lain. Bahkan nek sampean misalnya, kono kan setiap maknyane wis ana ngedipi dhewe nggone, ana ngisor wit kono iku mesti buika, nggawa tremos karo putune. Wis jek nguyu wae, iku gak dinggone wong. Wis dip-dipane. Itu dip ya. Dip ngono. Nah di Jakarta itu nggone wis dhewe-dhewe di maca syafaat, di Jogja nggone dhewe-dhewe. Ana sing bagian nek ngisor apa di pojokan iku, ana sing senengane ndukur tembok, ana sing ide genteng. Ana wis ngedipi dhewe dan dia tinggal ngoyo, dia tinggal beli apa-apa ndak ditempatin orang.
itu saja nggak dikacau. Jadi nggak ada orang macam. Nggak ada orang yang berniat eman, bukan hebat, eman. Wah larek lah apa sih? Wong aku rene iki yo bondo-bondo dhewe ya. Mungkin ya gak njaluk apa-apa, aku ya gak dijaluki apa-apa lah wis. Apa sing gak tak kacau kan gitu. Saya tanya, pemimpin sejati atau bukan suasana maknya? Kan gak perlu nyawa keamanan. Kan gak perlu izin. Lalu apa izin? Wong yang bagian mengizinkan lebih tidak aman daripada yang minta izin. Ya tak gak? Mungkin ini aman-aman saja kok. Gak ono barang hilang. Aku disambati cak ini BlackBerry saya tadi saya pindah itu carry cak. Tolong diumumkan ya. Gurung sampai tak umum no wong ngatik BlackBerry-nya siapa ya ini? Ngono emang. Lho ya apa mak iya. Kanjeng Nabi teko tepak ya umat mulung nggih. Nggih. Ya bayang, no gak temenan tekor nah mesra kan boleh toh. Kalau mesra kan engkau sendirian di kamar, istrimu jauh di seberang pulau, terus engkau membayangkan dia datang ngeloni kamu, boleh enggak? Boleh membayangkan, enggak boleh. Nah kita terus GR, aku ditekan dengan Kanjeng Nabi, ya gak masalah orang cinta bahwa gak temenan, alangitmu udah bikin temenan tak? Sing temenan sing di mungkin hologram Gusti Allah mek gawe pure kun wis bagi dia cuman kalam bil basar sekejapan mata. Untuk kita berpuluh-puluh tahun ngenteni suwe padahal Allah ngecak. Lah kan kok nemen-nemen alemu serius itu. Ya toh? Jadi jangan sedih. La takhaf wa la tahzan innallaha mana. Makanya tadi tanda-tanda waliullah tanda-tanda apa tadi? Yang tidak sedih dan tidak. Iya, berarti Anda semua kan sudah, kalau Anda sudah lulus tidak sedih dan dia sedih ya. Sedih itu sebagai sedekah baik ono misalnya ono bojone Islamianto meninggal terus aku jane bangga bayang meninggal bumi apa bayi ini jendik jero wetenge dan meninggalnya tidak terasa tiba-tiba tidak ada kan dahsyat itu. Kan cita-cita setiap wanita meteng kating lairno mati gak kroso langsung belum mlebu swarga kita mboten kudune kan yes kan kudune ngono aja kok terus aku Kiai Kanjeng karo arek Makia terus nang Delanggu ngomong Islamianto hidup jare ya ngono ra ya Pak gendeng lah niku tetap kita kesana dengan wajah sedih ya toh kita peluk anake almarhumah tak peluk tak iki kan aku teko terus nang arek-arek iku ngono-ngono iku tak peluk kabeh tak sayangi meskipun nanti saya ketika pidato saya akan mengemukakan bahwa setelah kamu bersedih karena memang kehilangan itu sangat berat ini jihad kata Pak Muzammil qala Muzammil radhiyallahu anhu al-juhdu al-jihadu minal juhdi minal jahdi. Jahdi itu artinya abot. Jadi jihad itu ngelakoni barang sing abot. Nek ijtihad ngelakoni mikir sing abot, mujahadah ati prihatin sampai abot. Itu mujahadah. Nah, iki nek saiki wis gak abot, maknyahan kudu golek sing abot kan. Cek tetep jihad. Endeng maknyahan wis gak abote blas golek mbuh ya apa cara menek klopo. Berarti mana kan di penek kelopo? Tambah ngeluh kan kok. Lumayan kok nenek kelopo. Engkau kelopo ini takkan ngomong loh. Mas sampean kok abot-abot menek kula gantian Mas. Kalau tak menek sampean, lho ya apa kan ngono kan tak kene ngono temen kan kok. Oh Ka'bah kadang-kadang saknone iki sampean mboten duwe abot-abot mriki. Mbok kapan-kapan kula tak dolen ning kaki pira. Ka'bah ngomong yo ojo ngono tak sakno arek-arek ngono aku. Aja rasuat barang yang ngono. Cak mbok sekali-sekali kita ketemu darat. Kopdar. Gendeng sesuai aku. Gak sesuai aneh-aneh. Oke.
Ini sudah semua. Sekarang kalau pinter tapi ya itu unda-undi. Kalau bisa kedua-duanya. Sebenarnya orang pinter harus menjadi lebih baik, orang menjadi lebih baik. Tidak lucu kalau dia menjadi lebih pinter. Sebenarnya itu dialektika itu simbiose mutualistik, itu deret hitung atau deret ukur. Bahkan semakin kamu pinter, semakin kamu baik, mestinya gitu kan. Semakin kamu baik, semakin pinter, mestinya. Karena kamu harus baik kepada ilmu Allah, baik kepada Allah. Kalau kamu tidak belajar maksimal, berarti kamu kurang baik. Nah, sekarang tolong nanti ada yang baca An-Nur ayat 35. Kalau ini seluruh badan kita ini dalam tadabbur saya disebut miskah. Ini wadahnya, miskahnya. Terus di sini ada misbah, di sini ada zujajah. Kata Cak Fuad tadi membedakan rois sama apa tadi? Jadi ada satu yang policy, yang satu yang eksekutor. Mudir, ya. Jadi Mas, pemimpinmu di sini. Ya, kalau kalbumu, disitulah imanmu. Itu kan pemimpin, ya. Kalau individu ya. Tapi dia buta karena dia tidak tahu ruang dan waktu. Dia lebih luas dari ruang dan waktu hatimu itu. Benar nggak? Hatimu bisa kok halangi. Wonor ini nggak karuan kita betul. Karena dia tak pakai logika, tidak pakai batasan, mengerti ya. Nah, ati ki digudha karo nisor. Loro sing gudha. Weteng karo nisor. Ku padha iku, kelakuane padha. Gak ono batese. Ya toh? Bojone kuntilanak iki mah. Ini api. Yang di bawah ini dua ini api. Bawah ini sama perut itu api, dia bersifat api. Cuman api itu maksudnya dia tidak punya batasan. Kalau air, benda padat kan ada batasan, iki sak liter, iki sak kilo kan jelas. Tapi nak geni, kalau kamu menyebut oh ini 100 derajat, itu kan panas itu genine. Genine karena batas. Geni itu iso ngobong sak dunya meskipun hanya dari sepentol korek. Betul tak gak? Jelas iki kobong, bener tak gak? Terus sak Jombang kobong, sak Jawa Timur kobong, tak gak? Hanya dengan satu pentol korek. Begitulah nafsumu, bisa membakar seluruh hidupmu, bisa membakar seluruh dunia, gitu ya. Maka Allah mempersiapkan dua faktor. Yang satu, dia punya gairah yang sama, ghirah yang sama di sini. Dia berupa nafsu juga. Wah, aku kepengen iki, aku kepengen ini kan di sini letaknya. Ya, tapi dia dibekali iman oleh Allah. Jadi keinginanmu bernikah sama imannya, iman kepada Allah. Kemudian sama Allah diberi manajemen, yaitu zujajah. Ini miskah, ini misbah, ini zujajah. Zujajah itu helm, zujajah itu akal pikiranmu itu. Jadi kon kepingin rabi, nek nuruti hatimu 10 cukup. Hatimu tok ya, gadek ndasmu. Ayo. Lah gak cukup sih, ika ya gelem purun. Nika. Ini kok. Gini sakit ya, nah ini kok. Gini asal nggih. Wis kan larane kita betul. Maka kamu dikasih manajer, mudir tadi, ya. Ini yang menentukan situ air. Situ ae. Wis kon tuku klambi sak ini aja larang-larang. Ya toh. Berasnya nek ngliwet cukup sak ini. Jadi ini yang regulatornya, gitu loh sekalian. Nah, jadi pemimpin itu harus komprehensif. Dia memiliki pertahanan sudur tadi, Pak. Dia menekan ke bawahnya, memimpin ke bawahnya, ya, dan minta tolong kepada atasnya yaitu kepala untuk meregulasi.
Itu di surat An-Nur ayat 35. Puncaknya ini kapan-kapan. Tapi puncaknya adalah yakatu zaitu hayudhi'u walau lam tamsasunar. Artinya nanti kalau kamu sudah terbiasa berdialektika antara syahwatmu, perutmu, hatimu dan akalmu, kalau kamu sudah terbiasa berdialektika, maka kamu nanti tidak perlu berat-berat lagi. Karena yakatu zaitu hayudhi'u walau tamsasunar. Kamu nanti kreatif tanpa minta kreatif. Kamu nanti pinter tanpa kamu meminter-minterkan diri. Kamu nanti ngomong bener. Dan kadang-kadang kamu butuh ada satu momentum di mana kamu berada pada benturan di mana kamu harus mengambil keputusan. Detik itu juga lah apa tadi? Sing tak critakno aku ndek Juanda mudun dijemput karo Rahmat karo Dudung terus ana arek mlaku nang aku cak karo mlaku iki nang mobil wis karo mlaku wis karek beberapa langkah cak bojo kula selingkuh ya napa lho ya iku lak gede masalah nek psikolog karo kiai kan yen nang omah ngomong sing bener lah aku tuh jawab terus engko tak kono nang ndi kan di kantor kan di opo langsung tak jawab jadi cak bojo kula selingkuh ya napa kula ngono aku langsung jawab iku sing jenenge yakatu jadwa yudi walau lam sasunar langsung kon kepengin dadi wong lanang ta wong mulya mulya mlebu mobil lagi ya karena terus dipikir lanang tamulya oh berarti nek mulya itu memaafkan tapi abot nek lanang gak kurang arek wedok ngono ta ini bener ta kan lama ikut dong menene aku mali bang wetan mlebu airport cak lanang beres lho ngono ang seneng aku adegan iki seneng kadek gak moro wis teko doncak lanang top temen bayangno nek aku konsultan internasional itu kan biayanya tinggi sekali itu oke teman-teman sekalian jadi tolong surat An-Nur tadi ya tidak harus seperti itu tafsirnya ini bukan tafsir untuk Ja'far tadi sudah menjelaskan gitu tafsir kita tadabbur aku gebiar-gebiar di Quran itu terus akan Nabi sudah saya ingin kembalikan gini dua hal ya pertama sekarang jangan berhenti soal Ahok, jangan berhenti soal itu. Jadi pertanyaannya tidak di situ mas, itu close up-nya. Sebenarnya ada, ini masalahnya ini kita sedang berada gini. Anda kan punya teman Tionghoa, Cina di jalan-jalan, di kampungmu, kan ada kan kamu sudah berbaur baik sama mereka, ya sudah berteman, gitu. Kadang-kadang main gaple bareng, kadang-kadang boleh apa? Yo kadang nang doli barang ya wong loro kan biasa. aku zaman biyen di teater ya. Aku di grup teater zaman tahun 70-an. Takjak pentas Jogja Surabaya Malang iki lumayan iki. Terus dramanya besar jenenge judul Geger Wong Moyak Macan tentang Soeharto. Jadi ono jadi Soeharto, Ali Murtopo, Sudarmono, Harmoko sampai turute termasuk Butet itu saya casting menjadi Ali Murtopo. Nah terus karena dramanya besar pentasnya 3,5 jam alatnya wake kan perjalanannya kan kesel kan biasanya harus kesel kan gelut gak cocok didik akhirnya ngomong metu sing gak gelut rek loro siji Simon siji Jemek wes jutaan akhirnya gak wawuh wes musuhan wes pindah dari Surabaya ke Malang nyun sewu iki jaman biyen lho ya saiki wis usul khotimah ya jan biyen kan tak ro anak Surabaya nek doli nek di Malang nek Kalisari ro ya kan kok menengai berarti sering rono kan ya gayamu aja jadi arek loro iki wis gak wawuh iki toko iki jagoan karo iki siji nang Kalisari jam 10 esuk iki bengine pentas
Si jine nang Kalisari lagi pada cuk loh terus berdamai mereka. Iki usul fikih angel temen ini. Bayangkan tempat pelacuran itu menjadi sumber perdamaian. Coba silaturahmi tersambung kembali gara-gara pelacuran. Coba ya apa ngene iki fikih. Dan sampai sekarang mesra mereka. Hanya 2 sahabat itu mesra gara-gara pas guwelut itu melayu dewe-dewe tak kepedhok ndek gang lho. Mon, lho, mek. Guys bareng wae. Jangan lagi. Jadi siapa aja ingin perdamaian tolong ya adegannya ditiru ya. Tempatnya juga sudah jelas ya, garing golek ndi. Oke. Jadi teman sekalian, sampai nak duwe kanca-kanca Tionghoa Cina dan jangan pernah sekali-sekali menganggap saya Maiyah Kiai Kanjeng anti Cina dan seterusnya. Anda tahu toh di medley Kiai Kanjeng ada lagu Cina. Ya Mbak Fia sering nyanyikan no ne 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 no ne no ne na ne Mbak Fia nyanyikan itu. Jadi jangan pernah sekali-sekali menganggap saya anti Cina atau anti apapun. Dan Anda lihat waktu acara Makyahan di Pasar Muntilan di mana ada 112 laskar yang akan menyerbu toko-toko Cina itu bisa kita atasi dan saya bikinkan deklarasi perdamaian bersama-sama dengan 40.000 orang di depan di halaman pasar yang luas itu di Muntilan. Masih ada videonya. Artinya saya melakukan banyak hal untuk mereka alhamdulillah. Dan ketika ada teman-teman Kristen mau diserbu, saya rapat sampai dengan Sultan pada malam jam 2 malam untuk menghalangi jangan sampai anarkis seperti itu. Artinya berpuluh-puluh tahun saya melakukan seperti itu. Cuman yang kita hadapi sekarang ini berbeda. Iki kok nek kon sing diukur iki kebanteran. Iki sama dulu-dulu awake dhewe Cina-Cina sing di nisor-nisor. Engko nek ana apa-apa sik ta kon iku sementara iki kon iku wis menguasai ta. Yaman iku diserbu Arab iku mergo proyeke dipek Cina kabeh Amerikane gak iman. Kon iku wis menguasai Amerika, kon wis menguasai di Chicago, no Chinatown, di Australia ya ono, di ndi to. Di Afrika sekarang semua teman-teman kita Cina ini kan menguasai dunia. Mbok rada poso titik, aja kate kok PKB. Iki kate kok PKB ta. Biyen kon diterima sebagai dayo, dikai kamar di sebelah pavilion. Mari ngono kon tuku pavilion ya. Terus mari ngono halamane sak kebone kok tuku. Terus saiki omahe kate kok tuku pisan ta. Terus sing wong asli kene kate dadi buruhmu ta. Terus kowe sing ngontrak kon. Dayomu sing duweni omahmu. Coba dihitung sekarang. Ojo kebanteran sampean. Saya tidak anti, tapi perasaku ojo seta. Nanti mudah-mudahan ada momentum yang baik. Jadi saya setuju tidak setuju dengan Ahok itu bukan soal Ahoknya. Saya tahu ojo kesusu. Kalau urusannya cuma wah pinter bangun, apa sih pinter bangun gitu loh. Apa tujuannya wong Islam, wong bahasa Indonesia saya ini kayak ono gedung tinggi, ono sepur lancar, ono kendaraan, mek ngono dak tahu ngurung di dunia itu. Lah gak sih. Dan kalau kali jodoh atau mana terus dijadikan jalur hijau itu kan bukan prestasi, hanya kudu ngono iku lah. Masa ono PT Keloro, berprestasi PT. Lha kaya PT Keloro ya kulo anjane kudune Keloro. Nek gubernur ya kudune nglakoni ngono. Ki nek presiden kudu nglakoni itu bukan prestasi lah, bukan kehebatan lah, biasa lah. Mosok sih, waduh lurayamu tepak saiki sering rapat. Lah ya rapat. Jadi wong saiki iki saking melarate, saking didike wong apik, ana wong apik titik ngono wae oleh gumun gak karo-karuan kita betul. Terus disebut prestasi. Itu prestasi. Lah jane kudu ngono. Masa kan sembahyang subuh terus wong sak kampung bu. Isu-isu wis tangi. Usume wong turu iku sembahyang subuh hebat. Ya kanjane nek saya kudu tangi. Kok suwe bojomu nganggo masjid berprestasi tak gak sampean. Loh, ngono akhirnya.
Jadi kata prestasi juga sudah didegradasikan pemaknaan. Jadi saya melihat bahwa ada satu rekayasa besar penguasaan modal, penguasaan pemilikan dari tanah, kebun, gedung, perusahaan, BUMN sampai apa saja, sampai Anda semua bangsa Indonesia tersandir dalam jangka panjang, dan tidak ada undang-undang yang membatasi seorang presiden atau menteri untuk melakukan sesuatu. Dia boleh hutang berapa saja, terus nanti setelah dia tidak jadi presiden berikutnya yang harus menanggung, dan cucumu, anakmu yang harus menanggung, karena nggak ada undang-undang yang melarang. Kan betul? Nah, saya khawatir ini kalau kamu kebanteran, iki kok nek ono balonku ada 5 terus meletus balon. Iku sing gawe lagu iki ya sapa piye? Mbok meletus balon abang tak kuning gak lho. Kok meletus kok balon ijo iki hidayah ta? Ramalan ta apa iki? Sebab arek-arek iki tambah nemen iki, PHK terancam, angel, Lombok saiki larang gak karuan. Ini sangat banyak hal-hal yang membuat chaos ekonomi, chaos sosial, chaos psikologi. Kalau terjadi ledakan sedikit aja kan sakno arek-arek kanca-kancane awake dhewe. Karena mereka akan menanggung. Padahal yang salah adalah yang di atas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalikan nafsumu dan kuasai ruang dan waktu. Produktivitas sangat dibutuhkan oleh manusia yang ingin jatah umurnya bermanfaat selama menjalani hidup di dunia. Karena itu, semua juga sangat bergantung pada bentuk cara kita bersyukur terhadap pemberian Allah atas hidup kita. Salah satu bentuk rasa syukur kita supaya Allah tidak marah kepada kita adalah mempergunakan jatah waktu hidup kita dengan baik dan benar, supaya bermanfaat. Baik tidaknya dan benar salahnya itu terus kita gali dan temukan pada setiap langkah pengalaman kita, sampai titik di mana kita menemukan bahwa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Hal merugikan itu misalnya kalau kita sudah berkomitmen menjalani hidup bersama pasangan, tetapi kita malah mementingkan diri sendiri. Kalau laki-laki misalnya mengambil keputusan hidup bersama perempuan yang dicintainya, maka dalam proses menjalani komitmen bersama itu, yang perlu kita tentukan batas atau porsi jatah waktu untuk bekerja, sendiri, teman, keluarga dan komunitas yang kita berada di dalamnya. Jangan sampai berat sebelah sehingga berlaku tidak adil terhadap yang lain. Karena menurut Allah kita adalah sebaik-baiknya makhluk, maka tentu saja yang harus kita lakukan adalah bersikap adil, terutama terhadap waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Sebab jika kita sedikit saja teledor dan bersikap tidak adil terhadap batas dan porsi jatah waktu sesuai fungsi dan peran kita, maka kita sama saja mengkhianati Allah yang memberi kita kesempatan hidup dalam fungsi dan peran yang kita jalani. Di sisi lain, kita juga mengkhianati orang-orang yang membutuhkan kebersamaan saling mengisi peran dan fungsi kita sesuai komitmen hidup yang dibangun di awal dalam kesadaran. Jadi, perihal manajemen waktu hidup dalam fungsi dan peran kita tidaklah main-main.
Salah satu contohnya, oleh pasangan saya banyak dikritik karena terlalu mementingkan diri sendiri, menjalani hidup semaunya sendiri, tidak bisa berlaku adil, bahwa kalau sudah bersedia berkomitmen bersama, artinya kita harus bisa bersikap adil manajemen waktu di setiap fungsi dan peran kita. Kritik pasangan lahir pada setiap kejadian pada saat lebih fokus dan meluangkan waktu pada pekerjaan dan teman yang lebih meluangkan waktu untuk begadang dan menghabiskan jatah waktu semalam untuk nyangkruk bersama teman. Sehingga waktu istirahat molor dan bangun kesiangan. Bangun kesiangan itu merupakan akibat yang harus kami terima karena kami kurang adil manajemen waktu. Maka karena kami bangun kesiangan tersebut, ketika pasangan kami meminta tolong, misalnya sekedar menemani bertemu teman lamanya, jadi tidak terwujud. Jadinya, dia berangkat sendiri dengan sedikit jengkel kepada kami yang mengaku sudah komitmen menjalani hidup bersama, tapi masih menjalani hidup semaunya sendiri. Sebenarnya, dia hanya ingin adil dalam manajemen waktu, bukan ingin selalu diperhatikan, tetapi sebisanya kita ada ketika dia membutuhkan. Bodohnya, selama pengalaman hidup adalah baru sadar ketika ditabrakkan dengan kenyataan hidup yang pahit dan menyakitkan. Kami baru sadar bahwa kami adalah salah karena berlaku tidak adil terhadap pasangan kita. Ketika dia marah dan berusaha menutup pintu komunikasi dari kami, tujuannya karena supaya sadar tidak seenaknya sendiri dalam menjalani hidup. Lah wong, kita sendiri yang berjanji menemani dia bertemu teman lamanya, lantaran begadang semalaman, jadinya bangunnya kesiangan, sehingga pada waktunya bertemu, kami masih tidur dan sulit dibangunkan. Maka kemarahan pasangan karena tidak bisa menepati janji disebabkan kurang bisa manajemen waktu untuk bekerja, teman, istirahat, dan untuk pasangan itu harus menelan resiko dimarahi pasangan. Pengalaman ini menurut saya berharga untuk dijadikan modal menjalani hidup ke depan. Dia baru bisa berdamai ketika kami sadar betul dan mau belajar dari kesalahan dalam manajemen waktu. Perkara waktu tidaklah remeh, karena menurut Mbah Nun malas itu dosa, sebab kita sudah menyanyiakan berkah waktu hidup dari Allah. Perihal manajemen waktu, kami menemukan jawabannya dari serial Akik Ma'iyah. Mozaik sejarah Padang Bulan. Pada salah satu momen diskusi itu, Mbah Nun menerangkan manajemen waktu, kreasi dan rekreasi. Menurut Mbah Nun, selama ini orang memahami bahwa kreasi itu bekerja sedangkan rekreasi itu istirahat termasuk tidur di dalamnya. Sedangkan menurut Mbah Nun, beliau punya rumus tentang kreasi dan rekreasi. Kreasi dan rekreasi menurut Mbah Nun bisa berlangsung setiap waktu. Kita bisa melakukan kreasi misalnya menulis, dan ketika capek menulis kita pindah ke aktivitas lain misalnya mengaji. Perpindahan aktivitas dari menulis ke mengaji itu namanya rekreasi. Artinya, istirahatnya kita dalam capek menulis itu bisa kita lakukan dengan berpindah ke aktivitas mengaji. Istirahat dari capek tidak harus dengan layeh-layeh dan tidur. Perihal perpindahan kreasi ke rekreasi, supaya bisa melakukan kreasi kembali dengan memindahkan aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Jadi, soal kreasi dan rekreasi sebenarnya tidak membutuhkan modal, energi, dan waktu yang banyak. Tidak seperti halnya misalnya ketika kita seharian bekerja yang menguras banyak energi, akibatnya semalaman kita membutuhkan waktu istirahat tidur untuk memulihkan energi yang terkuras seharian. Kesalahan manajemen waktu itu yang bisa saja membuat kita jenuh dan malas ketika mengulangi pekerjaan yang sama.
Ketika kami sudah berada pada titik jenuh, mendekati malas, ketika melakukan pekerjaan yang sama, yang kita nilai menguras energi tersebut, kita berpikir hal itu bukan karena pekerjaan yang berat, tapi kita kurang bisa manajemen waktu dan aktivitas kita ketika kita sudah merasa capek melakukannya. Sungguh pemaparan Mbah Nun soal manajemen waktu lagi-lagi hadir ibarat air yang sedang mengobati kehausan pengalaman hidup kita. Pertanyaan dan problem hidup kita seakan selalu dibarengi kunci jawabannya. Seperti halnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan pertanyaan pengalaman hidup yang kita jalani, Allah menghadirkan Mbah Nun untuk menjawabnya dengan penjelasan yang memudahkan. Soal kreasi dan rekreasi, beliau jelaskan dengan mudah, dan kita pikir kebanyakan dari kita bisa mempraktikannya, karena tidak membutuhkan ongkos energi dan biaya yang mahal. Karena kreasi tidak harus bekerja untuk mendapatkan value yang banyak, dan rekreasi tidak harus pergi ke suatu tempat yang menjanjikan kegembiraan dan ketenangan untuk kita. Kita bisa melakukan kreasi pada pekerjaan sehari-hari dan rekreasi dengan berpindah ke pekerjaan yang lain. Supaya kita tidak termasuk orang yang menghardik waktu dan berdosa karena malas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.